Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali para jamaah al-asran semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu semua yang kita harapkan ya, kita mendapatkan rahman rahimnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa yang ingin saya bahas kali ini? Ini khusus ilmunya masih untuk pasangan yang berumah tangga tentunya, dan masih seputar tentang mandi besar. Karena di dalam kasus mandi besar itu sebetulnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita temui. Nah, pertanyaannya adalah batasan minimal keluar air nutfah ataupun keluar air mani bagi seorang istri dan perempuan itu batasannya gimana sih? Jadi yang ditanyakan ini adalah batasan keluar air nutfah. Nah, saya bacakan aja dulu referensinya ya. Nanti setelah saya bacakan referensinya, insya Allah saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya membawa kitab Hasyiah I'anatul Talibin pada juz awal Shahifah 122. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qawluhu khuruju maniyihi ay buruzu maniyyi nafsihi. Tegasnya kalau misalkan keluar air nutfah di dalam diri kita ini, wanfisalihi, keluarnya itu terpisah air maninya itu ila zahiril hasyafati, lebih jelasnya dari hasyafahnya milik laki-laki, wa zahiri fajil bikri, ataupun jelasnya dari yang dimiliki oleh seorang wanita yang mana sifatnya masih perawan, artinya belum menikah gitu ya, yang masih perawan, wa ila mahalil istinjai, dan sampai ke tempat susucinya gitu ya, tempat bersucinya itu fi farji sayyibi, dari milik wanita yang janda. Maksudnya yang janda di sini adalah yang pernah menikah lah gitu ya. Wa huwa ma yadhharu 'inda julusiha 'ala qadamaiha. Nah, kalau untuk bagi wanita yang janda di sini itu jelasnya ketika duduknya ataupun ketika jongkoknya. Sawa'un kana khurujuhu min tariqihil mu'tadi, misalkan keluarnya itu dari jalan yang memang sudah biasa keluar, artinya dia keluar dari tempatnya. Walau lam yastahkim, kalau tidak dihukumi bi an kharaja li'illatin, misalkan keluarnya itu dikarenakan suatu penyakit, au min ghairi tariqihil mu'tadi, ataupun keluarnya itu selain dari tempat yang biasanya. Ka'an kharaja min sulbir rajuli, misalkan keluarnya itu dari tulang punggung milik laki-laki. Bisyarti, nah ini ada syaratnya ya, alla yakuna mustahkiman, akan tidaknya dihukumi ayla li'illatin, tidak dikarenakan suatu penyakit. Idza kana al-mu'tadu, di mana bukti keluar jalan yang diadatkannya itu insidaduhu aridan, maka menyandarkannya kepada yang baru. Fa in kana asliyan, maka kalau keluar dari asalnya, fala yushtaratu, maka itu tidak disyaratkan. Begitu nih referensinya. Paham nggak? Kayaknya nggak paham ya apa yang sudah saya bacakan nih dari referensi ini. Baik, mungkin akan saya jelaskan ya, dan saya akan jelaskannya dengan contoh biar semuanya bisa memahami apa yang referensi yang sudah saya bacakan ini ya. Nah, jadi baik, begini ya referensi yang sudah saya bacakan. Contohnya gini deh. Contohnya ini sekali lagi ya. Mandi besar ini adalah memang menerangkan mandi besar yang dikhususkan bagi pasangan yang sudah berumah tangga ya. Jadi ini ilmunya adalah bagi kaum yang memang sudah berumah tangga. Contohnya misalkan ada seorang laki-laki yang mana ingin menggauli istrinya, tetapi sayang sekali istrinya itu misalkan lagi haid, ataupun misalkan istrinya itu lagi nifas. Maka
Udah pada tahu kan semuanya bahwa haram memasukkan milik laki-laki kepada milik wanita ketika seorang istrinya itu lagi haid ataupun lagi nifas. Tetapi ini gimana dong teh? Ini suaminya tuh udah gak tahan banget. Misalkan suaminya lagi pengen. Maka kan kalau yang sudah mendengarkan pembahasan sebelumnya ya, yang udah sering mendengarkan saya ngaji, maka kan seorang istri tetap saja bisa bercumbu dengan suaminya, bahkan bisa sampai menginzalkan suaminya. Artinya bahwa bisa sampai mengeluarkan milik suaminya, dengan catatan satu, tidak boleh memasukkan kepada milik istrinya. Misalkan salah satu contoh digunakan dengan tangan milik istrinya, hukumnya itu diperbolehkan, gitu ya. Biar jelas nih saya kasih contoh. Nah, pada suatu waktu laki-laki tersebut misalkan ini mohon maaf banget ya, sekali lagi nih pembahasan ini ya, tetapi coba berpikir positif, coba yang diterangkan adalah ilmunya ya, ilmunya yang didengar. Misalkan ketika sang istri sedang memegang milik suaminya, bahkan yang milik suaminya itu udah sampai mau inzal. Artinya inzal itu udah mau sampai keluar milik suaminya itu. Nah, dan memang sudah terlihat keluarnya itu baru sangat sedikit sekali baru keluar, sudah nampak terlihat dari dari ujung lubang milik laki-laki, gitu ya, baru sedikit terlihat, ya, belum semuanya. Nah, ketika baru udah pas mau keluar, misalkan ada sesuatu hal yang sangat mengagetkan. Ya contohnya bisa apa aja deh, sesuatu hal yang mengagetkan gitu ya, sehingga konsentrasi suaminya itu terganggu sekali gitu. Ya, misalkan apa ya contohnya ya, misalkan di luar itu ada musibah kali, misalkan tahu-tahu gempa bumi misalkan, ataupun ada suatu kebakaran misalkan, ataupun terdengar di luar rumah langsung terdengar ada suatu teriakan anak kita yang seperti menangis kesakitan misalkan, nah gitu, itu kan bisa langsung ngedrop gitu konsentrasinya kan. Ini contohnya gitu, biar terbayang gitu ya. Jadi memang udah mau nampak keluar dari ujungnya, bahkan sudah terlihat baru sedikit aja, tapi itu suaminya udah keburu kaget gitu ya. Ataupun sama kasusnya dari misalkan salah satu contohnya, misalkan ini perempuannya gitu, udah mau keluar dari itu udah keburu kaget gitu, sehingga mau keluar semuanya itu tidak terjadi karena saking kagetnya itu gitu. Tetapi udah sedikit sekali nampak terlihat dari ujung lubang milik suaminya itu. Nah, dengan kasus seperti ini, apakah seorang suami itu mewajibkan untuk melakukan mandi besar? Maka yang barusan dari referensi yang sudah saya bacakan itu hukumnya tetap mewajibkan untuk melakukan mandi besar karena udah sedikit keluar, meskipun itu sedikit. Berbeda ya dengan video-video yang sebelumnya yang pernah saya terangkan, udah mau keluar banget suaminya tetapi belum sempat keluar air nutfahnya, maka itu tidak mewajibkan mandi besar. Kalau ini kan udah sempat nih keluar sedikit gitu ya, tetapi sisanya belum sempat dikeluarkan semuanya, saking kagetnya seperti itu. Nah, misalkan anaknya yang misalkan terjadi kecelakaan di luar gitu, anak kecil sampai nangis teriak-teriak sampai kaget gitu suaminya ketika berjalan melihat langsung keluar rumah, misalkan sisanya air nutfah itu misalkan keluar, maka itu adalah mewajibkan mandi besar. Mau sisanya keluar, mau sisanya tidak keluar, itu tetap mewajibkan melakukan mandi besar. Nah, itu yang dikatakan batasan minimal keluar air nutfah milik suami ataupun milik istri. Bisa dipahami dari contoh ini ya. Ini meski pasangan suami istri, karena mungkin hal ini mungkin aja terjadi ya, mungkin aja. Dan begitu juga bagi perempuan. Nah, tadi saya membahas ada wanita yang masih perawan dan juga wanita yang masih janda tanda keluarnya. Tapi ya, kalau untuk perempuan dari referensi yang sudah saya bacakan, saya khawatir para perempuan itu nggak terlalu paham akan dari referensi dari hanya tanda itu saja, karena keluarnya air nutfah laki-laki dan perempuan itu ada sedikit perbedaan. Misalkan contoh dari warna, milik laki-laki itu lebih cenderung keruh, beda dengan milik perempuan. Kalau milik perempuan tidak cenderung keruh ya, justru milik perempuan itu agak cenderungnya ke agak semu bening. Kalau laki-laki kan warnanya itu keruh seperti itu.
Kemudian kalau yang laki-laki keluarnya itu kan lebih menyembur. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan tidak terlalu menyembur seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Itu udah beda lagi kan, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang perbedaan yang ketiga, keluar milik laki-laki itu keluarnya sangat banyak sekali. Sedangkan kalau milik perempuan itu keluarnya sedikit sekali. Sehingga dari referensi yang udah saya bacakan itu kan, ketika saya baca itu adalah ketika keluar dari milik perempuannya itu, maka itu mewajibkan melakukan mandi besar. Tetapi kalau salah satu kasusnya seperti ini, misalkan keluarnya sangat sedikit sekali sehingga wanita itu kemungkinan tidak terlihat karena saking sedikitnya, maka kalau menurut saya ini yang lebih efektif dari kalau contoh kasus dari wanita itu adalah satu yang aku rasakan, yang menjadikan pembeda itu adalah kalau salah satu, kalau saya baca di dalam kitab Kasyifatus saja, salah satu tanda keluarnya air nutfah itu adalah misalkan dari rasanya itu adalah nikmat dan cenderung puas ketika keluar. Begitu aja deh. Jadi kalau misalkan bagi kasus contoh seorang wanita, jika udah ada rasa nikmat dan diakhiri dengan cenderung puas, maka itu sudah keluar air nutfahnya. Gitu ya. Berbeda dengan air madhi. Keluar air madhi memang nikmat, tetapi tidak ada cenderung kepada puasnya. Artinya masih ada bergejolak rasa syahwatnya. Itu kalau air madhi. Berbeda dengan air mani. Kalau air mani, kalau maksud saya air nutfah itu ya, kalau udah keluar ya biasanya kan diakhiri dengan puas, ya udah, pada saat itu ya udah, rasa itu hilang begitu saja. Begitu ya. Jadi kalau contoh bagi perempuan, mungkin yang bisa menjadikannya itu adalah dari rasanya itu nikmat dan ada rasa puas jika wanita tersebut sudah inzal. Begitu. Bisa dipahami gak ya apa yang sudah saya terangkan ini ya? Gitu. Insya Allah deh, kalau yang mendengarkannya ini adalah bagi yang sudah menikah, ini insya Allah mudah dipahami. Kecuali kalau misalkan yang mendengarkan ini yang belum menikah, kayaknya agak bingung ini apa gitu, yang diobrolin si teteh nih gitu ya. Nah seperti itu.